Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, usika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai', atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji mutlak untuk Allah. Kalau kita ini yang namanya manusia, apa yang mau dipuji? Bahan baku sebagai manusia, Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan oleh Allah air yang terpancar. Air itu kata Allah min ma'in mahin. Ternyata air yang jadi manusia, ya air yang sangat hina dina. Jangankan milik orang lain, milik pribadi saja jijik, apalagi kalau milik orang lain. Ya, mau dikemanakan air itu tak laku. Saking hinanya air itu. Ternyata air yang hina itu yang jadi presiden, itu yang jadi raja, itu yang jadi menteri, itu yang jadi saya, itu yang jadi bapak-bapak, itu yang jadi ibu-ibu di belakang. Beda Nabi dan Rasul diciptakan oleh Allah lain. Tapi kita manusia biasa, mima'in mahin, ya, air yang sangat hina dina. Jadi jangan makin terlalu bangga, ya. Karena harta, pangkat dan jabatan kita, kalau bukan kita yang meninggalkannya, pasti dan pasti Pak Ibu sekalian, di atasnya pun ilmu pasti, kita akan ditinggalkan oleh harta, pangkat dan jabatan kita. Karena memang dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi dunia ini tempat untuk meninggal. Ya, tak lupa kita bersalawat atas junjungan Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bersalawat atas Nabi, awalan duluan Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi, bahwa Allah telah memerintahkan kita sekalian sebagai orang beriman kepada Allah supaya bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat menarik, ya. Kisah yang sangat menarik seputar salat berjemaah. Suatu hari ada seekor sapi bicara di zaman tadi. Sapi ini bicara sama tuannya, tiba-tiba tuannya kaget. Kenapa sapi ini bisa bicara? Sapi itu mengatakan, "Tuan, suara apa itu?" Tuannya mengatakan, "Itu suara adzan." Suaranya muadzin. "Untuk apa itu, Tuan?" "Oh, kita semua dipanggil sholat." Tidak lama kemudian iqamat. "Suara apa lagi itu, Tuan?" "Itu suara iqamat." "Untuk apa?" "Mereka semua sudah telah berdiri untuk sholat." "Oh, seperti itu. Tuan, kenapa engkau tidak ke masjid pergi sholat sebagaimana mereka yang telah berbondong-bondong pergi ke masjid sholat?" "Weh, jangan banyak tanya. Banyak urusanku. Belum lagi saya urus kau, keluargaku, pekerjaanku yang lain. Tidak ada waktuku untuk masjid." "Oh," kata sapi itu, "seperti itu kah? Ya. Kalau begitu apa bedamu Tuan aku dengan kamu? Saya tidak ke masjid, kamu tidak ke masjid, jadi apa bedanya?"
Masih bagus nih Pak, kalau seperti sapi. Sapi ini kalau dipotong, bawa ke pasar, ibu-ibu kenal itu harga. Berapa 1 kilo daging segar itu? Iya, mungkin 150.000 Pak, karena biasa saya beli juga. 130.000 paling murah. Dipotong-potong sapi itu laku 150.000 1 kilo. Masya Allah. Tapi kita manusia ini kalau dibawa ke pasar, dipotong-potong, mau dijual 1.000 1 kilo, tidak ada yang mau beli. Itulah hinanya manusia kalau tidak sholat. Iya, begitu hinanya manusia itu kalau tidak sholat. Makanya saya teringat itu satu nasib dulu, orang-orang dulu mengatakan, ya, sepotong kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, tidak ada gunanya. Masya Allah. Makanya itulah Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kata Allah, sungguh aku yang telah menciptakan neraka jahanam, kalau bahasa Makassarnya itu Pak, kayu papaluna. Neraka jahanam, iya, dari golongan jin dan manusia. Bahan bakarnya manusia dan jin. Karena kuberikan hati, tapi hatinya tidak mau ta'alluq kepada aku, kata Allah. Tidak mau memahami agamaku. Kuberikan penglihatan, tapi dia tidak mau melihat kebesaranku. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit ini tanpa tiang, seluas mata memandang, tidak disangga oleh tiang. Hari ini kalau kita bikin atap 1 meter kali 1 meter saja Pak, tidak disangga sama tiang, jatuh. Tapi kuasanya Allah Subhanahu wa taala, seluas mata memandang, Allah ciptakan atap namanya langit, tapi tidak pernah jatuh sampai sekarang. Makanya itulah Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya siang malam adalah tanda kekuasaanku, kata Allah. Coba kita lihat, ya, pohon kelapa saja ini Pak, kalau kita mau lihat bagaimana hebatnya Allah ciptakan pohon kelapa. Ajib, itu mulai dari akarnya kering, batangnya kering, terus sampai ke daunnya kering, tapi buahnya ada air di dalam. Dalam buah kelapa itu ada air. Dari mana air itu? Hada min indillah. Semua asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah. Kuberikan pendengaran, tapi dia tidak mau mendengarkan kebesaranku, tidak mau mendengarkan firman-firmanku, ayat-ayatku. Akan dikumandangkan itu Pak. Iya. Inilah undangan yang paling terbaik. Kalau hari ini Pak Gubernur undang kita sebagai tamu terhormat, bangga enggak kita? Bahagia enggak kita? Bagaimana kalau kita menjadi tamu presiden? Otomatis pasti kita lebih bahagia bos, lebih sejahtera, lebih aman. Apalagi tamu negara, biaya akomodasi dilengkapi oleh negara, pasti kita lebih senang, lebih bahagia, lebih berjaya. Masya Allah, ini undangan Allah di masjid. Iya, sampai Allah Subhanahu wa taala memang zahirnya itu orang yang azan, itu yang azan, yang panggil kita, tapi hakikatnya yang mengundang kita Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau kau salat pasti kau menang. Kalau kau salat pasti kamu bahagia. Kalau kau salat pasti kamu jaya. Kalau kau salat pasti kamu tentram. Kalau kau salat pasti kamu jaya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi sayang hari ini kita tidak bangga menjadi tetamu Allah yang agung. Kalau menjadi tamu presiden, bangga kita, merasa nyaman kita, merasa bahagia. Tapi menjadi tamu Allah yang agung, 5 waktu Pak kita menjadi tamu Allah yang agung. Makanya itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghariba ilal masjid innahu duyufullah. Barang siapa yang datang di masjid, sungguh dia tetamu Allah yang agung. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa yang akrab dengan masjid, otomatis orang itu akrab dengan Allah. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan dirinya akrab dengan Allah, lalu lantas dia tidak ke masjid, salah akrab gitu.
bohong, dusta akrabnya sama Allah. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 waktu dalam kondisi sakit tidak bisa bangun untuk wudu, tapi berusaha berhasil untuk wudu. Dipapa sama sahabat, didudukan di saf pertama yang jadi imam Abu Bakar Siddiq anhum. Selama 7 waktu baru Nabi wafat. Seorang sahabat lagi hadirin yang bernama Abdullah Umi Maktum minta keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku minta keringanan karena aku buta. Sulit aku ke masjid. Dituntun anak muda setiap hari supaya saya bisa sholatku di masjid, sholatku di rumah saja, sholat wajibku di rumah saja, ya Rasulullah. Betul, silahkan. Terus di pintu masjid dipanggil lagi, ta'al fihun, kesini wahai Abdullah, apakah kamu mendengarkan suara azan? Sadaqta ya Rasulullah. Nama sami itu ya Rasulullah. Betul, aku telah mendengarkannya. Wajibat fil masjid. Kamu juga datang di masjid. Bayangkan orang buta disuruh wajib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, apalagi kita yang melek matanya seperti ini. Coba hari ini kita telah lihat muda-muda kita. Oh, gunung Pak seberangi sampai mati di gunung-gunung itu anak muda. Lautan diseberangi sampai ke Bali, sampai ke Jawa naik gunung. Tapi saya masjid lewati. Saya sangat tertarik satu baju di belakangnya itu, baju yang kata begini. Berapa gajimu bos sehingga berani kau tinggalkan sholat jamaahmu di masjid? Berapa gajimu sehingga berani sekali kalian meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Bayangkan 2 rakaatnya saja sebelum fajar, khairum minad dunya wa fiha, sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Allah mau sekarang berikan kita pahala sekarang ini, sholat jamaah kita ini mau dikemanakan kira-kira? Sholat sunatnya saja seperti itu. Ya subhanallah. Makanya Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah Amirul Mukminin memimpin sholat, bayangkan sholat subuh Pak, satu anak muda tidak datang di masjid namanya Sulaim, dan berkata, aina Sulaim, ya ashabi, aina Sulaim, mana Sulaim, kenapa dia tidak datang di masjid? Lana antu ya Rasulullah, kami tak tahu ya Rasulullah, kami tak tahu ya sang khalifah. Bayangkan Amirul Mukminin, presidennya seluruh kaum muslimin dan muslimat, amirnya seluruh kaum muslimin dan muslimat ketika itu, langsung dia mengatakan selesai sholat ini, selesai dikit-dikit doa, kita langsung pergi ke rumahnya. Langsung Pak, diajak sahabat semua datang ke sana dan mengatakan, wahai ibunda, mana Sulaiman? Kenapa tidak datang sholat berjamaah di masjid? Maka ibunda telah mengatakan, ibunya Sulaim telah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya anakku tadi malam itu semalam suntuk sholat, akhirnya ngantuk meranyat tidak datang di masjid. Maka Sayyidina Umar telah mengatakan, aku lebih mencintai dan menyukai sholat berjamaah di masjid dibanding sholat semalam suntuk, sholat sunat semalam suntuk, aku lebih menyukainya. Iya. Jadi itu yang jauh lah itu Pak, mohon maaf ini bukan anu dibuat-buat itu. Ini memang Nabi dan sahabat mencontohkan itu, orang tidak datang di masjid dikunjungi memang. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Datangi kau, berikan peringatan kaum kerabatmu yang terdekatmu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Makanya Sayyidina Umar itu datang, yang tidak datang di masjid. Hari ini Pak, kalau teknik Nabi dan sahabat kita buat dakwah seperti itu, tidak muat ini masjid. Coba kalau 100 orang di sini, kira-kira ini yang hadir ini mungkin 50 orang, 100 orang. Mohon maaf, 100 orang besok kita bawa 1 orang datang, yang 100 orang ini berapa kira-kira jumlahnya masjid? Orang yang hadir di masjid 200 Pak. Besok bawa lagi 1 orang datang, teman kita kah, atau keponakan kita, atau ke teman kita, atau ke adik kita, atau ke yang lain, kita datangkan di masjid. 3 hari sudah tidak muat ini masjid. Adakah hari ini pernah kita dengar bahwa Pak Lurah datangi masyarakatnya untuk bawa ke masjid? Ini khalifah ini. Kenapa sang khalifah turun tangan langsung? Karena punya pengaruh. Seharusnya hadirin dirahmati Allah SWT, seharusnya kalau tokoh masyarakat ini datang dari rumah ke rumah, ya malu orang-orang masyarakat kalau tidak datang di masjid. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, berikan peringatan kepada kaum Mekah dan kalian harus keluar dari wilayah Mekah. Makanya itu sahabat Nabi, ya 124.000 di Haji Wada terkumpul, hanya 10.000 lebih saja di Jazirah Arabia. Semuanya telah bertebaran kuburannya di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk ajak manusia taat kepada Allah. Sayyidina Faruq 27 tahun di Khurasan dakwah. Bayangkan 27 tahun.
Istri sementara hamil ditinggal. Pulang-pulang sudah mengajar anaknya hadis di Madinah dan mengatakan, kalau anakku besar seperti kau, hai anakku, ya saya tinggalkan istriku itu dalam keadaan hamil. 27 tahun baru aku tiba di Madinah ini. Baru saya tiba. Sebentar kita akan ketemu siang hari, saya akan ke rumahku. Tiba di rumahnya, ternyata sang anak menunggu di rumah. Dia mengatakan, ayah saya sudah lama syahid di jalan Allah. Bertingkar dia, jangan masuk. Ibuku seorang janda, tidak boleh masuk. Iya, kan namanya orang Arab. Akhirnya keluar, Pak. Sang ibu keluar. Ibunya telah mengatakan, wah anakku, itulah ayahmu dan kamulah hasilnya. Ternyata itu anaknya Sayyidina Faruk, namanya Rabi' Al-Rafi, gurunya Imam Malik. Coba bayangkan. Subhanallah, 27 tahun. Jadi jangan bilang itu barang 4 bulan, 40 hari itu tak punya dalil. 4 bulan, 40 hari hanya waktu yang singkat. Tapi orang-orang dulu mati semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ki Allah Subhanahu wa taala janji, wala takunu liman yuqtalu fi sabil amwat bal ahya walakin la tashurun. Apakah kalian mengira orang yang syahid di jalan Allah itu mati? Tak mati di sisi Allah itu berjuang. Apalagi musim perang. Kalau perang di sini kita mungkin perang juga ini. Masya Allah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Makanya itulah saking pentingnya sholat. Nabi sabdakan umur 7 tahun anakmu perintahkan memang sholat. Umur 10 tahun kalau tidak sholat, salat ini pukul anak itu. Jadi kalau umur 40 tahun, 50 tahun dia pas sembahyang. Nah ini apa Pak Ibu sekalian? Mau dia apa? Umur 7 tahun disuruh sholat, umur 10 tahun disuruh pukul sama Nabi ini. Jadi kalau umur 40 tahun, 50 tahun tidak sholat, mau dia apa? Diputar lagi. Makanya kalau di hari kemudian itu orang yang tidak sholat di hari kemudian ada satu penduduknya, ingat kini penduduk neraka sakar. Jadi ada itu memang nerakanya itu khusus bagi orang-orang yang tidak sholat, itu namanya neraka sakar. Apakah kita tidak takut itu yang namanya sakar? Bayangkan namanya saja ini sudah mengerikan. Sakar. Allah kita menakutkan ini. Sakar. Allah firmankan, masalakakum fi sakar. Kenapa kalian berada dalam neraka sakar? Ternyata penduduk neraka telah berkata, qalu lam nuqinal bisallin. Kami golongan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat hidup di dunia. Padahal Bapak sekalian, solusi terbesar untuk menyelesaikan masalah kita dunia akhirat, sholat Pak. Sampai pernah Nabi, kututup ceramahku ini dengan satu hadis yang sangat berkesan sama kita. Sampai Nabi pernah berbincang-bincang sama sahabat dan bersabda, man hafadh 'alaiha, man hafadh 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanun wa najah yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu la nuran la burhanan wa la najah. Barang siapa menjaga salatnya, salat itu akan menjadi cahaya pembela penyelamat bagimu. Tidak ada salatmu bos, tidak ada cahayamu, tidak ada pembelamu, tidak ada penyelamatmu. Siapa yang tolong kita setelah mati? Coba Pak, siapa yang bisa tolong kita setelah mati? Pangkat harta jabatan yang kita sandang di dunia ini tidak bisa kita selamatkan. Hebatnya ini perintah solat. Solat akan menjadi cahaya pembela penyelamat. Tidak ada solat, tidak ada cahaya, tidak ada pembela, tidak ada penyelamat. Bahkan lanjutannya hadis ini, ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak solat semasa hidup di dunia, Nabi SAW telah bersabda, bahkan di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kita tahu apa itu Fir'aun? Saking jahatnya itu Raja Fir'aun, tidak ada yang mau kasih namanya anaknya Fir'aun. Pernah kita dengar? Dan Fir'aun, pernah kita dengar? Dan Fir'aun, pernah kita dengar di Galesong? Pakai denden semua. Dan Fir'aun, pernah kita? La Fir'aun, misalnya orang apa itu orang timur, La Fir'aun, kan Laode, la apa ini, La Fir'aun, pernah kita dengar? Tidak pernah, saking jahatnya. Makanya hati-hati hidup di dunia, satu kali kita hidup, tidak dua kali. Kalau gagal kita amalkan di dunia ini, kita akan gagal selama-lamanya. Tapi kalau kita berhasil amalkan agama di dunia ini, kita akan berhasil dunia wal akhirat. Semoga Allah berkahi. Ya, mudah-mudahan di akhir Ramadan semangat terus sampai kita digelari oleh Allah, la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kehilafan ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.